Shalom berkah dalam. Selamat petang, kembali kita bertemu dalam ibadah Yayasan Oikumene Surakarta di Senin terakhir bulan Mei tahun 2023. Kita barusan ibadah di tempat masing-masing di paroki, di gereja, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 18 yang lalu. Dan di Senin terakhir hari ini kita boleh kembali bersama-sama siapkan hati, diri kita untuk boleh masuk dalam ibadah Yayasan Oikumene Surakarta. Dan mari dimanapun kita berada, ibu bapak saudara yang berbahagia, kita bersama-sama puji nama Tuhan, rumah doa. Dimanapun kita berada, kita angkat pujian rumah doa. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku jadikan aku Tuhan, risma doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
biarlah dimanapun kita berada, kita selalu datang di hadirat Tuhan. Kita siapkan hati untuk boleh kita berdoa bersama. Kita mulai dengan tanda salib, tanda kemenangan bagi kita, saudara-saudara saya yang Katolik. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur pada Senin terakhir di bulan Mei, di mana Engkau sudah memberkati kami masing-masing pribadi dan keluarga. Baik kami dengan pekerjaan, tugas, pelayanan, mahasiswa, dengan apapun aktivitas kami, Engkau yang selalu ada bersama, menolong, menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Kami bersyukur di bulan Mei, Senin terakhir, kami boleh kembali bertemu, disapa oleh kebenaran firman Tuhan melalui ibadah Yayasan Oikumene Surakarta. Terima kasih petang hari ini, dimanapun kami berada di seluruh Indonesia, Engkau yang boleh datang melawat kami, menjamah kami semuanya. Dan biarlah kami selalu ada dekat dan mengandalkan Tuhan, karena Engkau Allah Tuhan satu-satunya yang sudah datang ke dunia, lahir, bangkit, dan bahkan naik ke surga, menyediakan tempat untuk kami semua yang beriman percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kita akan disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita, diri kita, untuk lawatan firman Tuhan yang boleh datang di rumah kita atau dimanapun kita sedang berada, dengan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Ku rindu firman-Mu. Mari kita menyiapkan hati kita. Kami merindukan firman-Mu. Kami merindukan sabda-Mu Tuhan. Firman yang berkuasa itu, yang akan menyegarkan setiap jiwa kami. Karena itu berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Sekali lagi ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh-Ku
Bersama-sama kita berdoa, menyatukan hati, kita memohon Roh Kudus supaya bekerja, berkarya di dalam hati, pikiran, jiwa kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah. Sore malam hari ini kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan di akhir bulan Mei, di mana kami merenungkan penyertaan Tuhan sebulan penuh, dan di Senin akhir bulan Mei ini kami mengingat ada peristiwa yang boleh kami rayakan atas kemenangan dan kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan pengharapan bagi kami setiap pribadi orang percaya. Berbicaralah Tuhan bagi kami, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kami pengharapan, sehingga kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, boleh meneruskan perjuangan hidup di dalam kami menghadapi setiap persoalan, kesukaran-kesukaran. Apapun masalah yang di depan kami boleh menghadapinya bersama dengan Yesus yang akan memberikan kemenangan dan kemuliaan. Terima kasih Bapak, berbicaralah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita semua bersyukur apabila sore hari ini bisa berjumpa di dalam kesempatan yang indah, di dalam ibadah akhir bulan, dan bersama dengan Yayasan Hukum ini kita bersama-sama kembali belajar menghayati kehendak dan firman-Nya. Saudara-saudara, ada sebuah pertanyaan yang boleh Bapak Ibu Saudara semua jawab, dan ini bisa belajar dari kebiasaan yang boleh kita lalui. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara ketika berpisah dengan orang yang sungguh dikasihi? Berpisah dengan orang yang sangat dicintai. Jawabannya pasti semua hampir sama. Apa? Sedih, betul ya. Susah begitu ya. Menangis, oh iya. Tetapi saudara-saudara, mungkin itu adalah satu sisi kelemahan manusiawi kita, dan mungkin itu adalah satu sisi bagaimana orang yang tidak berpengharapan. Oh, berbeda saudara-saudara. Ketika orang diberi pengharapan, ketika orang diberikan masa depan, diberikan satu waktu masa yang akan membahagiakan kembali, pasti kesedihan, kesusahan boleh hilang saat itu. Sekalipun ada perpisahan. Dan kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara sore malam hari ini melalui Yohanes pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Ada sebuah perjumpaan, ada sebuah perpisahan. Dan di dalam perpisahan itu saudara-saudara, justru ada sukacita yang luar biasa. Siapakah mereka? Kita baca di dalam Yohanes 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi,
Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Saudara-saudara, peristiwa yang boleh dialami oleh Yesus dengan murid-muridnya menjadi satu tanda bagi kita semua sebagai orang-orang percaya bahwa kita pun akan menerima janji Tuhan yang memberikan sukacita. Jadi telah terjawab sudah, saudara-saudara. Bila mana ada pribadi-pribadi yang berpengharapan dan ternyata mereka memiliki sukacita luar biasa. Oh, karena apa yang menjadi pengharapan itu diberikan oleh Kristus Yesus, Tuhan kita, bagi setiap orang percaya. Maka pada waktu itu, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus dimuliakan, di situ terjadi sebuah perpisahan antara murid dan gurunya. Murid yang sungguh mencintai gurunya, gurunya yang sungguh sangat mencintai muridnya. Tetapi perpisahan itu, saudara-saudara, bukan perpisahan yang mendatangkan tangis, kesedihan, mendatangkan duka cita, tidak. Tetapi mendatangkan sukacita. Jadi apa sebenarnya, saudara-saudara, tujuan Kristus naik ke sorga sehingga membuat mereka tetap sukacita? Dan ternyata apa yang menjadi janji Tuhan, saudara-saudara, yang dinyatakan kepada murid-muridnya, itulah yang membuat mereka senantiasa bersukacita. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka dan kemudian lalu membiarkan dalam keadaan yang tanpa pengharapan dan tidak membiarkan mereka dalam kondisi yang penuh persoalan tentang masa depannya. Tidak, saudara-saudara. Tetapi Kristus pada waktu itu berbicara kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus ke sorga, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi mereka. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi yang pertama di sini jelas bahwa Kristus ketika berbicara di dalam Yohanes 14, saudara-saudara, ayat yang kedua, kita bisa melihat bagaimana Yesus yang begitu mengasihi murid-muridnya. Dia berjanji bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi yang pertama adalah apa, saudara-saudara? Tempat. Besok ketika kita itu sudah meninggalkan dunia ini, begitu banyak orang membutuhkan tempat itu dan mereka belum mendapatkannya. Mereka masih bertanya-tanya. Sehingga di dalam kehidupannya memiliki satu persoalan dan memiliki keraguan. Bahkan sangat takut menghadapi sebuah ajal kematian. Tetapi bagi orang-orang percaya, saudara-saudara, Kristus telah berjanji bahwa Yesus telah mendahului, datang
datang sampai ke sorga, sampai di tempat rumah Bapa. Dan disitulah dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Kita nggak akan jadi gelandangan, saudara-saudara. Tetapi kita mendapatkan tempat di mana kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di sorga mulia. Jadi saudara-saudara, hal yang pertama sungguh memberikan sukacita dan memberikan kita pengharapan yang luar biasa. Terlebih itu saudara-saudara, bahwa Yesus ke sorga. Dia naik ke tempat tinggi. Dia tidak membiarkan murid-muridnya, tidak membiarkan anak-anak kekasihnya di dalam kesendirian, di dalam kesepian. Apa yang menjadi kebutuhan substansinya saudara-saudara, seperti yang dikatakan Aristoteles, bahwa seorang filsuf Yunani yang berasal dari abad keempat sebelum Masehi, dia mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk individual tetapi sekaligus makhluk sosial. Artinya ini sebuah kebutuhan. Kita nggak bisa sendiri. Ada yang mendampingi, ada yang menjagai. Dan Yesus pun memberikan bagi kita semua satu pemenuhan hati, di mana ketika kita membutuhkan pribadi yang menjaga kita. Siapa saudara-saudara? Tuhan Yesus sendiri? Iya. Tetapi melalui rohnya yang dicurahkan bagi setiap orang percaya. Amin saudara-saudara. Nah, jadi ketika Yohanes 14 menulis satu janji dari Kristus di dalam ayat 16, dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir ataupun takut ketika ada di tengah-tengah dunia. Ketika Kristus naik ke sorga, ternyata dia tidak meninggalkan kita dalam keadaan kita sendiri. Tetapi kita dikuatkan oleh Roh Kudus dan kita sungguh diberkati senantiasa di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap karya kehidupan kita. Dan sungguh saudara-saudara, yang membahagiakan, yang sungguh memberikan sukacita ketika kita melihat Yesus naik ke sorga, bukan merupakan akhir dari sebuah cerita, tetapi justru disitulah saudara-saudara, Kristus memberikan janji yang begitu indah. Yesus yang naik ke sorga akan datang kembali menjumpai kita semua, menjumpai setiap orang percaya, supaya kita semua saudara-saudara memiliki sebuah penantian yang tidak sia-sia. Inilah sukacita kita saudara-saudara, ketika kita boleh mendengarkan sebuah kesaksian yang ditulis oleh Lukas sendiri juga dalam Kisah Para Rasul 1 saudara-saudara, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, kita bisa membacanya, kita bisa membukanya. Demikian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Di sini saudara-saudara, 3 hal yang boleh menjadi kekuatan bagi kita sore malam hari ini, ketika kita mengingat bahwa kenaikan Kristus memberikan pengharapan bagi setiap orang percaya, bahwa kita semua dipersiapkan untuk akhir zaman yang penuh dengan harapan. Dunia ini adalah sementara, tetapi pada saatnya kita kekal bersama-sama dengan Kristus di sorga. Dunia ini tempat sementara saudara-saudara. Kerinduan kita adalah untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam rumah Bapa. Kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita semua bahwa Yesus sungguh-sungguh memberikan pengharapan
yang tidak sia-sia, tetapi memberikan pasti, keselamatan pasti, kehidupan kekal yang pasti bagi kita umat percaya. Amin, saudara-saudara. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami sungguh menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Allah Bapa. Bagaimana kami saat ini sedang menanti-nantikan kuasa Roh Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kami semuanya membuka hati untuk karya Roh Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti setiap kehendak Allah yang Kau nyatakan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Demikian pula bagi kami semua. Teristimewa ketika Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami. Tetapi sungguh Kristus menyediakan tempat bagi kami. Kristus sungguh mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kami. Dan Yesus sungguh akan datang kembali. Menjemput kami, membawa kami ke dalam rumah Bapa yang kekal mulia. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Jarod MSI untuk firman Tuhan untuk kita Senin terakhir bulan Mei. Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta di gereja dan di kampus. Ibu Bapak Saudara dimanapun berada, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan dan khususnya untuk ibadah ekumene yang boleh kami ikuti dan sebentar kami boleh menerima berkat. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Bapa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada, cucu kami, baik yang masih sekolah, kuliah, bekerja, di dalam kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Terima kasih Engkau juga yang memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Mereka yang lemah tubuh, Engkau yang menguatkan mereka. Mereka yang susah, Engkau menghibur mereka. Mereka yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Engkau datang menjamah mereka. Terima kasih Engkau memberkati pelayanan Yayasan Oikumene Surakarta. Biarlah menjadi berkat untuk siapapun, tidak hanya kota Surakarta. Berkatilah seluruh pengurus, pembina, dan pengawas. Berkati TA TV dengan semua yang ada di dalamnya, staf yang ada dan pimpinan Pak Budianto. Biar TA TV terang abadi, terang bagi masyarakat Jawa Tengah, Yogyakarta, dan dimanapun mereka dapat menangkapnya. Biarlah kehadiran TA TV menjadi berkat untuk bangsa negara dan semua masyarakat. Bapa di dalam surga, tolong berkati kami dalam seluruh aktivitas pekerjaan kami, usaha, pelayanan kami, dan anak-anak yang sedang kuliah, yang ikut bersama dengan kami STT Berita Hidup, dengan masa depan mereka. Berkati Kota Surakarta, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, semua masyarakat yang ada. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, TNI, Polri, semua aparat dimanapun mereka sedang bertugas. Para pejabat sampai di tingkat pedesaan, Engkau memberikan hikmat yang dari Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Bapa di dalam surga, berkati juga kehadiran gereja, paroki, dimanapun berada, berkati pelayanan yang ada, dan boleh dirasakan untuk semua masyarakat, tidak memandang latar belakang.
Bapa di dalam surga, kami boleh menyerahkan hidup dan kehidupan kami selama 1 bulan ke depan dan bulan-bulan berikutnya dalam naungan kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah melawat dan memberkati kami melalui ibadah di Senin terakhir bulan Mei ini. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah Yayasan Dukumene di bulan Mei yang terakhir ini. Mari kita siapkan hati dengan satu lagu penutup, Yesus Jalan Kebenaran dan Hidup. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, arahkanlah hati dan jiwa Bapak Ibu Saudara semua kepada Allah yang berlimpah rahmat dan kasih setianya. Biarlah kita semua boleh merasakan sukacita abadi dan kita sungguh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dengan demikian ibadah Yayasan Ekumene Surakarta untuk bulan Mei sudah selesai. Tuhan memberkati kita dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Matur nuwun.